Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu guru. Saya mau berbagi tentang bagaimana caranya memainkan ular tangga yang pernah saya share beberapa waktu yang lalu. Nah, dalam ular tangga ini ada 25 kotak. Ini bisa Bapak Ibu buat. Kemudian ini contoh dari lembar kerjanya. LKPD-nya. LKPD-nya ini nanti di print terpisah ya. Isinya lembaran keberapa, materinya apa, dan kuisnya apa. Nah, di dalam kotak-kotak ini saya sudah merancang beberapa hal, misalnya ada bonusnya, maju 2 langkah, ada mundur 3 langkah, ada kembali ke start, ada ambil kuis, ada yel-yel. Nah, ini saya modifikasi dari ular tangga yang diajarkan oleh Kang Dero di pelatihan Canva IG. Nah, di sini saya menambahkan bom dan juga menambahkan yel-yel. Jadi Bapak dan Ibu, eee, ular tangga ini bisa dimainkan secara berkelompok maupun, secara maksudnya berkelompok dalam kelompok atau dimainkan, secara langsung. Nah, saya pernah menguji cobakan secara berkelompok, ini dibagikan dan ketika dibagikan Bapak Ibu perlu tekankan bahwa bermain ini adalah harus mengutamakan kejujuran. Karena ketika dadu dilempar di kelompok, bisa saja anak itu akan berlaku yang tidak jujur. Nah, ketika dilempar dadunya Bapak dan Ibu, mungkin dia akan mendapatkan angka 2 misalnya. Sampai di sini dia akan menjawab kuis. Kuisnya itu sudah disiapkan oleh guru sebanyak berapapun banyaknya dan waktu saya buat, kuisnya itu dibuat di potongan-potongan kertas lalu dibalik. Jadi siswa nggak bisa milih gitu, dia mau yang mana pertanyaannya. Nanti setelah dia mengambil kuis di meja kita, satu lembar kuis, dia akan kembali ke kelompok, lalu lemparan ke lemparan ke satu ini buka kurung, misalnya dia dapat 2, dadunya 2, lalu materinya di strip saja karena tidak ada, kuisnya dijawab. Setelah dia dijawab selesai, kuisnya itu dikembalikan ke meja guru, kemudian dia melakukan lemparan yang kedua. Ketika lemparan yang kedua misalnya dia mendapatkan juga angka 2, dia akan ada di yel-yel. Nah, ketika dia sampai di yel-yel, maka kelompok itu akan melakukan yel-yel, bebas yel-yelnya apa. Nah, setelah selesai yel-yel ini kan naik tangga ya, dia akan mendapatkan materi. Nah, materinya itu berisi materi-materi singkat, misalnya pengertian-pengertian yang mudah-mudah saja. Nanti berarti di lemparan kedua, buka kurung dia mendapatkan dadu yang kedua, lalu kuisnya dicoret, dia mengisi materi. Begitu dan seterusnya. Nanti ketika dia main lagi, ternyata dia masih tetap dia akan mendapatkan angka 5 misalnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada bom-bom itu apa pengertiannya kembali ke start. Berarti kelompok itu harus kembali lagi ke start di sini dan kembali memainkannya. Nah, Bapak dan Ibu, saya sudah uji coba bahwa dengan model seperti ini, dengan beberapa panduan yang diberikan, mencapai game over itu cukup sulit. Jadi kadang-kadang di sini tidak hanya 6, tapi bisa sampai 7, 8, 9, 10. Saya batasi sampai 10 saja. Jadi ketika sampai 6 dia belum game over, dia boleh tambah kotak ke-7, kotak ke-8, sampai kotak ke-10. Nah, setelah selesai kita batasi, kemudian nanti kita bahas bersama kuisnya, kemudian materi, dan jangan lupa untuk selalu melakukan refleksi atas kegiatan ini. Demikian Bapak dan Ibu cara memainkan ular tangga. Selamat menguji cobanya di kelas agar kelas kita menjadi lebih semangat, anak-anak lebih senang mengikuti pelajaran kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan selamat pagi semuanya.